Shalom saudara-saudaraku sekalian dimanapun saudara berada. Salam jumpa lagi dengan saya dalam setiap renungan harian. Doa dan harapan saya kita semua tetap sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Pada kesempatan hari ini, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak saudara-saudara untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga sampai pada hari ini kami masih tetap sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Dan pada kesempatan hari ini ya Tuhan, sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami berdoa, minta kuasa Roh Kudus-Mu agar selalu menuntun kami, memberikan hikmat kepada kami, agar firman Tuhan yang kami baca dan yang kami renungkan pada hari ini, kami mendapat hikmat yang baru dalam mempelajari firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan yang memilih kita, Tuhan yang menetapkan kita agar pergi dan menghasilkan buah. Buah yang dimaksud di sini adalah buah pertobatan, yang dimana kita memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mendengar firman Tuhan. Mereka dapat bertobat dan datang kepada Tuhan, serta mengakui setiap dosa dan pelanggaran mereka di hadapan Tuhan. Itu adalah hasil dan buah berita Injil yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Hal ini mengingatkan kembali kepada kita ketika Yunus yang dipilih Tuhan pergi ke kota Niniwe untuk menyampaikan pesan Tuhan. Tetapi di sana kita lihat Yunus yang mencoba ingin lari dari panggilan Tuhan. Justru Yunus diperhadapkan dengan sebuah badai peristiwa yang hampir saja Yunus kehilangan nyawanya. Tetapi karena atas tuntunan Tuhan, seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan ketika Yunus berada di dalam perut ikan, maka Yunus berdoa kepada Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan atas kesalahan yang sudah Yunus lakukan. Dan doa Yunus didengar oleh Tuhan. Tuhan memerintahkan ikan itu untuk memuntahkan Yunus ke darat. Lalu datang lagi firman Tuhan yang kedua kali kepada Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Dan kali ini Yunus benar-benar pergi untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada orang-orang yang ada di Niniwe. Sewaktu Yunus tiba di kota Niniwe, Yunus berseru kepada orang-orang yang ada di kota Niniwe, menyampaikan pesan Tuhan bahwa 40 hari lagi Tuhan akan menunggang balikan kota ini atas kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di kota ini. Hal ini pun didengar oleh Raja Niniwe, dan Raja Niniwe mengeluarkan sebuah aturan bahwa seluruh kota ini, baik itu manusia maupun hewan, mengadakan puasa, berdoa meminta ampun kepada Tuhan agar Tuhan mengampuni kota ini. Dan sewaktu mereka mengadakan puasa, baik itu hewan maupun manusia, maka Allah mendengar setiap doa dan permohonan bangsa Niniwe, sehingga Allah tidak jadi menurunkan setiap malapetaka yang dirancangnya atas kota Niniwe. Hal ini yang Tuhan inginkan juga di dalam kehidupan kita, agar dimanapun kita berada, tugas dan pelayanan apapun yang dipercayakan kepada kita, lakukanlah semuanya itu sesuai dengan kehendak Tuhan.
Tuhan punya maksud dan rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Agar dimanapun kita berada, dapat kita beritakan bahwa di dalam Yesus Kristus ada jalan dan kebenaran dan keselamatan. Tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Karena hanya keselamatan itu ada dalam Yesus Kristus. Di bawah kolong langit ini tidak ada satu orang pun yang dapat menjamin keselamatan kepada kita. Hanya Yesus Kristuslah yang dapat menjamin keselamatan kepada kita. Bagi kita yang percaya, maka kita akan diselamatkan. Maka mulai hari inilah, menggunakanlah waktu yang ada untuk kita datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa dan kesalahan kita, meminta pengampunan, dan Tuhan akan memulihkan kita, dan kita akan diselamatkan dari setiap perbuatan dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami baca dan yang kami renungkan pada hari ini. Kami percaya setiap tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, itu adalah pilihan Tuhan di dalam kehidupan kami, agar kami bisa dapat melakukan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami juga berdoa, menyerahkan seluruh hidup kami, agar dimanapun kami berada, kami boleh dapat memberitakan Injil keselamatan-Mu kepada setiap orang yang ada di sekitar kami, bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Karena Yesuslah jalan kebenaran dan hidup kepada Bapa di sorga. Untuk itu ya Tuhan, kami datang dan menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus. Engkau yang menolong kami, Engkau yang menyelamatkan kami dari setiap perbuatan dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas firman yang sudah kami renungkan pada hari ini. Amin.